Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa ambil di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, surat yang 30 ayat 30. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat tersebut, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qaimu walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Apa kata Allah? Hadapkanlah wahai Muhammad wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Perintah, hadapkan wajahmu Muhammad dan perintahkan kepada umatmu untuk menghadap wajah mereka menuju agama Allah yang lurus. Apa? Islam. Artinya perintah untuk hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Islam, aturan-aturan Islam. Fitratullati fatarana 'alaiha, yang demikian itulah fitrahnya Allah. Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya Allah. Apa? Ketika manusia diciptakan oleh Allah, awal muncul di dunia fitrah nggak Pak Bu? Fitrah nggak? Kita lahir di muka bumi ini pertama ini fitrah nggak? Fitrah, suci, belum membawa dosa, belum mengenal maksiat, belum mengenal semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Fitrah semuanya. Baik itu Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Raja Namrud, dan penguasa-penguasa kafir sejak zaman dulu sampai sekarang dan akan datang, itu mereka lahir di muka bumi ini dalam kondisi apa? Fitrah, bersih, suci. Lah, kemudian kok menjadikan orang yang awalnya fitrah, awalnya dia suci, bersih, belum mendapatkan dosa, belum ada dosa dalam dirinya, sehingga sampai kemudian dia melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Penyebab pertamanya siapa? Siapa yang menyebabkan manusia lahir di muka bumi ini kemudian fitrahnya Allah, kesuciannya Allah dirusak? Ya, siapa? Yang pertama adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Makanya dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari, ketika kita membuka tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Adzim, ketika Nabi menjelaskan ayat tersebut, itu dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi, anak yang lahir di muka bumi ini dalam kondisi bersih, suci, belum mendapatkan dosa atau belum membawa dosa. Fa'abawahu yuhawidanihi ayusarinihi ayumajsanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia beragama Yahudi, menyembah selain Allah, menyembah Uzair, beragama Nasrani, menyembah siapa? Al-Masih Isa, dan juga Majusi, menyembah dewa-dewa, baik itu api, pohon, gunung, dan yang lainnya, yang itu dianggap punya kekuatan yang menandingi kekuatan Allah atau sama sesuai dengan kekuatan Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka berangkat daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi ini, maka dijelaskan bahwa ketika manusia sudah kembali kepada fitrah, maka tandanya dia ini adalah membersihkan dirinya supaya tidak melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Jelas? Makanya kalau kita ini masuk Idul Fitri kemarin 1 Syawal itu oleh Allah dibersihkan, Pak. Terakhir kita dibersihkan dengan apa? Setelah Ramadan puasa itu kan membawa ampunan ya. Tapi di satu sisi kadang-kadang di bulan Ramadan kita juga masih berbuat dosa. Entah dosa secara terang-terangan atau tidak, kecil atau besar, pasti kita melakukan dosa. Nah, itu sudah dibersihkan juga dengan apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Maka kata-kata zakat itu mensucikan. Fitrah kebersihan. Makanya
tujuan membayar zakat fitrah atau fitrah itu, fitrah kalau bahasa penyebutannya fitrah ya. Tulisannya kan fitrah. Ya, fitrotun. Ya. Itu tujuannya apa? Ketika di akhir Ramadan, artinya ketika di awal Syawal ya, di mana ketika sudah masuk bulan Syawal kan disunahkannya yang paling utama membayar zakat fitrah itu apa? Pagi hari. Sebelum berangkat ke masjid, sebelum berangkat kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu yang paling utama, yang paling afdol. Nah, makanya para jamaah Bapak Ibu, ketika orang itu membayar zakat fitrah, itu secara tidak langsung dibersihkan lagi sama Allah. Dibersihkan sama Allah. Agar apa? Tetap dalam kondisi bersih lahir batin kita. Makanya umumnya masyarakat ketika masuk Idul Fitri, apa tujuannya Idul Fitri? Minal aidin wal faidin, taqabbal minna wa minkum, kan gitu. Doa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi apa? Karena ashabu Rasulullah SAW idza iltaqa. Para sahabat Nabi itu kalau saling bertemu, yaqulu ba'dum li ba'din, taqabbal minna wa minkum. Ketika mereka saling bertemu dengan para sahabat yang lain, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faidin itu memang tidak ada petunjuk, tidak ada dasarnya sebenarnya. Tidak ada itu dari hadis atau perkataan ulama atau yang lain, itu memang bukan doa. Itu hanya menunjukkan ya kembali minal aidin wal faidin ya. Faizin ya, faizin itu keberuntungan. Aidin itu kembali kepada maksudnya supaya bersih. Ya, meskipun itu bukan merupakan doa ya, dan itu tidak ada petunjuk dari para ulama. Yang benar, yang sahih cukup taqabbalallahu minna wa minkum. Lah itu. Adzan dulu ya, kita rehat. Baik, kita lanjutkan para jamaah. Jadi makna pengertian daripada Idul Fitri adalah yaitu kembali kepada fitrah, yang dimana ketika manusia mengikuti fitrahnya Allah yang dipengaruhi oleh kedua orang tuanya sejak lahir, sebagaimana kita yang hari ini hidup dalam Muslim ya, sesuai dengan aturan Allah, ini memang disebabkan karena kedua orang tua kita Muslim, membimbing kita, mengarahkan kita, mungkin menunjukkan kita kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Karena fitrah itu sendiri adalah maknanya adalah sesuatu yang condong kepada kebaikan, agama yang senantiasa mengarahkan kepada kebaikan. Nah, itu fitrah. Oleh sebab itu para jamaah Ibu, ketika fitrahnya Allah itu dirusak oleh kedua orang tua, sehingga orang tadi tumbuh menjadi orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mau sujud, taat, tunduk kepada Allah. Makanya tidak heran ketika ada seorang anak yang dia tidak mengenal Allah, tidak mau sholat, tidak mau ke masjid, tidak mau datang ke majelis ilmu atau belajar agama, ngaji, atau mungkin dia tidak mau berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang beriman. Sebenarnya ini bisa jadi pengaruhnya, faktornya dari bimbingan orang tua. Sejak awal tidak ditanamkan pendidikan agama, tidak diarahkan tentang agama, mengenalkan agama. Nah, ini kan merupakan tanggung jawab orang tuanya, sehingga orang tua itu merusak fitrah yang ditanamkan oleh Allah kepada anak tersebut, kepada hamba tersebut ketika sejak kecil. Makanya kalau kita lihat Fir'aun, kenapa Fir'aun itu menjadi sosok penguasa raja yang kafir, ingkar kepada Allah? Karena juga pengaruh dari orang tuanya yang menjadikan Fir'aun menjadi penguasa yang kufur kepada Allah. Kita juga lihat Abu Lahab, juga kita lihat Abu Jahal, dan juga tokoh-tokoh yang lain yang dinas oleh Allah yang mereka sudah masuk neraka. Ini pengaruh dari orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya sudah membimbingnya, mengarahkannya, mengenal tentang ajaran Islam, mendidik mati-matian supaya paham, ngerti tentang ajaran Islam. Tiba-tiba anak kemudian tumbuh dewasa, kemudian mereka berpaling, kemudian mereka terjerumus, tergelincir dalam dosa dan perbuatan maksiat, bahkan dalam kekufuran, bahkan murtad. Nah, ini pengaruh kedua adalah teman dekatnya. Teman dekatnya yang memang dia memiliki sifat setan.
Maka dari sinilah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan semua manusia ini dalam kondisi hunafa. Apa hunafa? Hanif, lurus, lurus Pak ya, condong dalam kebaikan. Itu semua manusia awal diciptakannya. Idza ja'atu syayatin, datanglah setan kepada mereka. Kepada siapa? Semua manusia yang diciptakan oleh Allah. Makanya sejak bayi lahir kita itu sudah dikuntit sama setan, sudah dipacking sama setan. Semua manusia. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi tugas setan itu tugas yang berat loh Pak. Mulai manusia lahir di muka bumi ini sudah dibackingi oleh setan, sudah dikuntit, dikawal oleh setan. Sampai kapan? Sampai kita nanti mati terus, supaya kita menjadi orang yang murtad, menjadi orang yang kufur, tidak mengenal Allah. Betul nggak? Nah itu tugasnya setan Pak. Karena setan sendiri nggak ridho kalau seandainya pengikutnya sedikit, pengen pengikutnya banyak nanti di neraka. Yadu isbau min ashabis sa'ir, kata Allah. Jadi setan itu tujuannya adalah untuk mengajak supaya partai-partainya, pengikut-pengikutnya itu menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kita pahami, maka faktor yang melatar belakangi menjadikan orang itu keluar dari fitrahnya Allah. Jadi tidak menjadi Idul Fitri lagi, tidak kembali kepada suci lagi, tapi menjadi kotor disebabkan karena setan yang menjelma menjadi teman dekat. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita lihat banyak anak-anak atau orang-orang yang ketika mungkin dia hidup di lingkungan yang agamis, orang tuanya ngerti agama, nggak kurang-kurang ketika mendidik agama. Tapi apa yang terjadi ketika tumbuh dewasa? Anak tidak mengikuti jalan yang dilakukan oleh orang tuanya, yang ditempuh oleh orang tuanya, bahkan melenceng jauh, bahkan berpaling. Kalau kita lihat ada nggak kasusnya pada zaman Nabi? Seorang anak yang tidak mengikuti langkah orang tuanya, ada nggak? Padahal orang tuanya seorang nabi, orang apa lagi? Seorang rasul yang dipilih oleh Allah, masuk dalam tataran level ulul azmi, ya, nabi pilihan spesial. Siapa? Kan'an, putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan ulul azmi, nabi pilihan, nggak main-main ya. Itu nabi pilihan. Jadi ada lima rasul ya. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Nah itu ulul azmi, nabi pilihan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia memiliki anak 4, yang kufur 1, termasuk itu Kan'an dan istrinya, nggak main-main Pak Bu. Loh kok bisa seperti itu Ustaz? Iya, ini untuk memberikan ibrah pelajaran kepada umat-umat yang akan datang. Meskipun seorang nabi, seorang rasul, manusia pilihan Allah, tidak menjadi jaminan dia akan mengikuti langkah kehidupan orang tuanya. Betul nggak? Kenapa? Karena dia lebih cenderung condong mengikuti agama, pemikiran, perilaku masyarakat yang kufur atau temannya yang kufur. Jadi banyak di luar sana orang tuanya agamis, ahli ibadah luar biasa, tapi anaknya ya ahli maksiat, ahli kufur. Ya, maka ini bisa terjadi kepada siapapun. Para jamaah Bapak Ibu, pengaruh yang kedua ini luar biasa ya. Bahkan sampai-sampai ya Allah mengingatkan kepada kita, banyak ketika orang tuanya ini dilalaikan oleh anak-anak dan hartanya, sehingga mereka lupa untuk ibadah kepada Allah. Dan juga banyak ketika mereka memiliki anak, akhirnya mereka tidak membimbing anaknya supaya ibadah kepada Allah. Ini peringatan bagi setiap orang tua agar apa? Menjaga diri Pak Bu. Makanya Allah turunkan surat apa? At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang yang mengaku beriman, jagalah dirimu wahai para suami, anfusakum, para pemimpin keluarga, dan perintahkan kepada keluargamu, wa ahlikum,
dari api neraka. Supaya mereka tidak masuk api neraka, bagaimana caranya? Dibimbing, diajari, diarahkan supaya mereka mengerti tentang ajaran Islam, tentang ilmu. Jadi kalau ada orang tua, terutama suami, yang tidak pernah membimbing keluarganya, istri dan anak-anaknya tentang ajaran Islam, syariat Allah, halal haram, perintah dan larangan, maka apa yang terjadi? Maka yang pertama kali yang akan dibakar, disiksa secara berat pada hari kiamat adalah suami. Apa? Suami. Suami yang bertanggung jawab, dia menanggung dosa bagi istri dan anak-anaknya dalam keluarganya. Bahkan juga karyawannya, kalau dia punya karyawan, tidak diingatkan untuk ibadah kepada Allah karena dia berada dalam kekuasaannya. Dijelaskan oleh Imam Ad-Dhahhak ya, ketika menafsirkan ayat ini. Jadi para jamaah ibu, itu makna Idul Fitri, kembali kepada fitrah ya. Maka dari sini yang harus kita pahami, kenapa kadang-kadang manusia itu tidak bisa istiqomah untuk menjaga fitrahnya. Kalau kita lihat Idul Fitri itu yang seharusnya itu betul-betul dia ini mengikuti aturan Allah dan syariat Nabi ya, ajaran Islam. Tapi kadang-kadang Idul Fitrinya ini kadang-kadang dikotori. Contohnya kita kebanyakan ketika 1 Syawal atau setelahnya, ketika kita berkunjung ke sanak saudara, kerabat dan yang lainnya, itu kadang-kadang kita ini ya, kita terus terang ya, mungkin dosa kita yang belum bisa kita tinggalkan. Ketika kita bersalaman memasuki Idul Fitri, kadang-kadang kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah ini kan Idul Fitri yang sebenarnya harus kita jaga kebersihannya. Akhirnya kita bersalaman dengan wanita-wanita atau laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Apa mahram? Yang haram untuk dinikahi itu namanya mahram. Jadi ketika wanita yang bukan mahramnya yang haram untuk dinikahi, artinya wanita yang halal dinikahi, kita atau seseorang ketika masuk Idul Fitri bersalaman secara tidak langsung, ya itu sedikit demi sedikit sudah berdosa juga. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis, betul enggak? Apa kata Nabi? La yuta'ana fi ra'si ahadikum bimahidin. Ya. Kepala kalian atau kepala seorang di antara kalian tertusuk jarum besi, khairun lahu min ayamasa imro'atin latahilallahu. Itu lebih baik daripada dia bersentuhan dengan wanita yang tidak halal baginya. Coba Bapak Ibu, ketika orang bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya, apa yang terjadi? Ibaratnya dia telah kepalanya dicubles dengan jarum dari besi. Bahkan itu lebih baik dicubles jarum dari besi itu daripada dia bersalaman dengan tangan yang bukan mahramnya. Ya, itu satu. Yang kedua, kebanyakan Idul Fitri itu dikotori dengan apa? Dengan dia melalaikan ibadah kepada Allah. Orang sibuk bersilaturahim ya, atau berziarah, berkunjung kepada tetangga-tetangga, saking sibuknya akhirnya meninggalkan sholat. Banyak enggak Pak Bu? Dia lebih silaturahim, berkunjung ya. Nah itu tujuannya apa? Ya memang bagus, niatnya tujuannya untuk silaturahim karena kesempatan Idul Fitri. Tapi dia meninggalkan kewajiban yang paling utama dan prinsip apa? Sholat. Tidak sedikit mereka yang mengabaikan sholat Pak Bu. Mereka lebih senang menikmati untuk apa? Ya, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan teman-temannya, sampai mengadakan reuni. Akhirnya apa? Ibadah sholatnya ditinggalkan. Banyak enggak Pak Bu? Banyak sekali. Maka orang yang seperti telah mengotori hati dan jiwanya dia, yang seharusnya dia itu membersihkan dirinya kembali kepada fitrah, enggak, kembali kepada dosa lagi. Jadi makna Idul Fitri itu tidak ada manfaatnya Pak Bu. Nah ini penting ya. Nah ini dua ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh kebanyakan umat Islam ini.
Yang pertama, mereka mengotori diri mereka sendiri dengan melanggar aturan Allah. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya, mereka bersalaman. Ketika masuk Idul Fitri, secara nggak langsung mereka telah mengotori dirinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram saya. Jelas? Dan kata Ibunda Aisyah mengatakan, wallah la masat yadahu imra'ah qat fil mubayya'ah. Nabi selama hidupnya ketika berbaiat, ya, berbaiat itu ngajak orang masuk Islam, kepada wanita itu Nabi tidak pernah menyalami tangannya. Ketika membaiat wanita-wanita yang masuk Islam, Nabi tidak pernah menyentuh tangan wanita tadi. Dan Nabi mengatakan, ini la masu yadi. Saya tidak pernah menyentuh tanganku bin nisa, dengan wanita. Tanganku tidak pernah bersentuhan dengan wanita selama hidup. Itu Nabi ya, manusia yang suci, manusia yang maksum, manusia yang terbebas dari dosa. Itu pun tidak mau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana dengan kita? Berat Ustaz. Iya memang berat. Tapi kalau tidak kita mulai, kapan lagi? Nanti dicela, ya nggak masalah. Belajar kita ya. Dicela, dihina nggak apa-apa. Dikatakan ini dan itu nggak apa-apa. Paling itu bertahan 1 hari kok. Besok sudah lupa lagi ya. Itu. Syukur-syukur kalau kita sampaikan ngapunten, bukan mahram. Itu. Nanti kalau mahram tak salami. Kalau belum mahram saya nggak berani. Ini ajaran Islam seperti ini. Gak apa-apa. Oh, kamu kelompok keras, Wahabi dan sebagainya. Terserah, monggo. Ini loh ayatnya, hadisnya kan gitu. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah makna daripada Idul Fitri yang harus kita pahami bersama. Jadi jangan sampai Idul Fitri yang harusnya kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Bukan hanya kita bebas makan minum di bulan Syawal ini, tidak ada kewajiban puasa ya sebagaimana bulan Ramadan. Maka ingat, jaga diri kita dengan baik, jaga jiwa dan hati kita. Hati kita juga kita jaga, jangan kita kotori dengan penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, ujub, pamer, riak, sombong. Segera kita pupus, segera kita tutup rapat-rapat, kita bersihkan dengan apa? Terus ibadah-ibadah wajib kita dan sunnah-sunnah kita sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di bulan Ramadan. Kita semangat puasa, kita semangat sholat raweh, kita semangat baca Quran, sedekah dan yang lain. Maka Syawal ini tetap kita istiqomah, jangan sampai kita luntur semangat kita, akhirnya mulai tergerus karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kajian malam hari ini. Semoga nasihat ini bisa memberikan manfaat faedah yang besar kepada pribadi saya khususnya dan kepada para jamaah, agar iman kita tetap bisa naik ya, kita ces terus, terutama dengan kita mendatangi majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah dan istiqomah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Pada akhirnya marilah majelis ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna